tanaman-tanaman pangan. Putusan pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Sahroni CS memantik tanya publik. Berbagai upaya dilakukan demi terpenuhi ketahanan pangan. Salah satunya, kebun dan dapur pangan berbasis komunitas. Kisah para perempuan engineer pembangkit listrik tenaga surya di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi garda terdepan lawan krisis iklim. Halo saudara, selamat datang di program 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Elgin Fridianto. Kita simak sorotan pertama. Saudara, sidang putusan pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Sahroni CS lantaran ucapan dan aksi yang memicu reaksi masyarakat memantik tanya publik. Pengamat publik menilai putusan MKD itu dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan tidak ada efek jera. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang putusan pelanggaran kode etik terhadap 5 anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Adis Kadir, dan Uya Kuya. Kelimanya dilaporkan lantaran ucapan dan aksi mereka memicu reaksi masyarakat dan berbuntut gelombang demo besar Agustus lalu. MKD memutuskan Surya Utama alias Uya Kuya dari fraksi PAN dan Adis Kadir, fraksi Golkar, tidak melanggar kode etik dan aktif kembali menjadi anggota DPR melanjutkan masa jabatan periode 2024-2029. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKUM tidak terbukti melanggar kode etik. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKUM diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Sebelumnya, Uya Kuya diadukan ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik karena berjoget di sidang tahunan MPR DPR 15 Agustus lalu. Sementara, Adis Kadir terseret pernyataan tunjangan anggota DPR yang keliru dan memantik amarah publik. Pernyataan teradu 1 terkait gaji dan tunjangan DPR yang tidak tepat namun sudah diralat oleh teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKUM, Mahkamah berpendapat teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKUM tidak memiliki niat untuk melecehkan siapapun atau menghina siapapun. Klarifikasi yang dilakukan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKUM sudah sangat tepat. Mahkamah berpendapat tidak ada niat teradu 3 Surya Utama SIP untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada teradu 3 Surya Utama SIP dari publik terjadi karena adanya berita bohong bahwa teradu 3 Surya Utama SIP berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat video-video teradu 3 Surya Utama SIP berjoget di berbagai lokasi seolah menghina para pengkritiknya yang ternyata adalah video berisi berita bohong. Mahkamah berpendapat justru teradu 3 Surya Utama SIP adalah korban pemberitaan bohong. Usai pembacaan putusan, Adis Kadir enggan komentar. Sementara, Uya Kuya menilai putusan MKD objektif dan profesional. Kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Apa ini menjadi pembelajaran untuk
Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Nah, ya. Diserahkan pada pengamat partai. Berbeda nasib dengan Adis Kadir dan Uya Kuya, MKD DPR memutuskan Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni dari fraksi Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari fraksi PAN dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Ketiganya dijatuhi sanksi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI selama 3 hingga 6 bulan dan tidak digaji. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, Ahmad Sahroni menanggapi desakan pembubaran DPR dengan pemilihan kata yang dinilai kurang pantas sehingga memicu amarah publik. Sementara, Nafa Urbah melalui akun TikTok-nya menyatakan bahwa tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bukan kenaikan fasilitas, melainkan kompensasi atas rumah jabatan yang tidak diberikan oleh negara. Nafa juga menyinggung anggota dewan butuh tempat tinggal di dekat kantor agar bisa menjalankan tugas secara efektif. Pernyataan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi perekonomian rakyat. Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga sempat membuat rakyat marah karena mengunggah video parodi dengan berakting sebagai disc joki diiringi sound horeg sebagai balas kritik publik atas sikap anggota dewan yang berjoget. Teradu saudari Nafa Indria Urbah atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 4. Teradu saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu saudara Dr. Haji Ahmad Sahroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas. MKD DPR menimbang rumah Ahmad Sahroni yang mengalami penjarahan akibat ucapan tak pantas sebagai hal meringankan. Pemutus Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan. Seharusnya teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas, bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut rumah teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM dijarak. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Ahmad Sahroni menerima putusan MKD DPR dan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, itu hoax, itu berarti akan ada laporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja?
Oh, yang tadi. Tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya. Iya kan udah keputusannya diterima lah. Anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN, Totok Daryanto, menilai DPR ingin menegakkan etika seluruh anggota. Di DPR itu ada keinginan, ada keinginan untuk menegakkan etika di seluruh anggota DPR dan itu dijalankan sesuai dengan hukum beracara yang ada di DPR itu sudah dilaksanakan dan kita sudah bisa melihat bersama-sama. Nah, sehingga hasil itulah yang nanti oleh partai-partai politik, setiap partai politik tentu akan menjadi pertimbangan. Nah, jadi hasil ini akan menjadi pertimbangan dari Mahkamah Partai, tapi kami sendiri belum memutuskan kapan dibahas. Namun sanksi yang dijatuhkan MKD memunculkan pertanyaan publik karena dinilai terlalu ringan. MKD misalnya menghitung penonaktifan Nafa, Eko, dan Sahroni terhitung dari saat ketiganya dinonaktifkan dari partainya masing-masing, yakni 1 September 2025. Ini berarti hanya tersisa kurang dari 1 bulan masa nonaktif bagi Nafa, 2 bulan untuk Eko, dan 3 bulan untuk Sahroni. Pengamat politik Adi Prayitno menilai putusan MKD terhadap para anggota DPR dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI. Itulah yang saya sebut sebagai dalam banyak hal ini pastinya akan mempengaruhi bagaimana persepsi publik terkait dengan anggota dewan, termasuk juga dewan secara kelembagaan. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya salah satu lembaga politik yang mendapatkan nilai yang tidak baik-baik saja, raportnya merah, adalah anggota dewan. Kan itu yang kemudian kita bisa ditangkap oleh publik. Senada, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai putusan MKD DPR RI tidak ada efek jera dan hanya untuk meredam amarah publik. Nah, yang kedua, apakah ini akan memberi efek jera? Jelas enggak. Jangankan setelah ada sanksi seperti ini, bahkan sebelum ada proses, ya katakanlah misalnya peradilan etik di di Majelis Kehormatan DPR ini, situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi, ya sudah seperti kembali ke setelan awal gitu loh ya, nggak akan ada efeknya sebetulnya gitu. Jadi ini semacam upaya untuk meredam saja lah sebetulnya, tapi tidak dalam kerangka mengubah wajah DPR secara menyeluruh. Terlepas dari pro kontra, putusan MKD seharusnya jadi pengingat bagi para wakil rakyat untuk menjaga etika, sikap, serta peka terhadap rakyat. Karena sejatinya, mereka bisa duduk di kursi dewan bukan semata-mata karena partai politik, tapi juga karena suara rakyat. Saudara, kebun pangan berbasis komunitas bisa jadi solusi inovatif mengatasi ketahanan pangan di Indonesia. Usai jeda, hanya di 60 menit Special Report. Kemudian tanaman pangan itu sendiri bisa mendidik anak-anak untuk merasakan, mencintai tanaman-tanaman pangan. Anda kembali di 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Salah satunya dengan kebun pangan yang berbasis komunitas. Tak hanya sebagai sarana edukasi produksi pangan, kebun pangan juga mampu mendorong ketahanan pangan bagi kelompok rentan. Namun, berbagai tantangan masih jadi PR besar yang harus diselesaikan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki hasil bumi yang melimpah. Namun sayang, swasembada pangan secara merata belum dikelola optimal. Sejumlah masalah pangan di Indonesia masih jadi PR besar yang belum terpecahkan. Mulai dari keterbatasan akses dan distribusi yang menyebabkan ketersediaan pangan tidak merata, kerentanan produksi akibat perubahan iklim dan alih fungsi lahan, serta permasalahan gizi seperti stunting yang belum terselesaikan.
Food Bank of Indonesia turut mendorong ketahanan pangan melalui program KEPAK atau kebun pangan komunitas agar masyarakat dapat memproduksi pangan lokal secara mandiri berupa sayur mayur dan hewan ternak. Untuk membangun kebun pangan komunitas, FOI bekerja sama dengan Sekolah Dasar Negeri Gandaria Utara 11, Jakarta Selatan. Rasa senang dan puas terpancar dari murid-murid yang melaksanakan kegiatan berkebun, mulai dari menanam, menyiram, hingga memberi pakan ikan lele. Tak ketinggalan, bisa menikmati hasil kebun pangan komunitas. Oke, aduh, mas, anak orang, Bu. Anak orang. Kalau di sini siapa? Oke, kalau gitu. Kacang panjang. Kacang panjang. Kentang. Kentang. Jagung. Bawang. Ada harapan-harapan nggak? Ada. Kakak-kakak Boy. Apa ya? Semoga Sukses. Boleh. apa? Oke, kalau gitu terakhir coba bilang Semangat terus kerjanya, Kak. Kepala Sekolah SDN Gandaria Utara 11, Siti Husnul Fatimah, bersyukur adanya kebun pangan komunitas yang memanfaatkan lahan kosong menghasilkan berbagai sayuran. Alhamdulillah sekolah kami diberi kesempatan untuk memiliki kebun pangan sekolah ini ya. Memang awalnya ini adalah tanah kosong, terus kita manfaatkan sebagai kebun pangan sekolah. Sebelum mendapatkan MBG, hasil ini kita bisa berikan kepada anak-anak ya sebagai makanan tambahan. Tapi ketika ada MBG, kita jadikan sebagai kudapan gitu, makanan selingan lah. Yang sudah kita manfaatkan itu, kita kemarin panen pokcoy di awal ya. Kita jadikan perkedel dengan bahan dasar tambahannya pokcoy. Terusnya kita terakhir ini kita bikin puding jahe. Kebun pangan di halaman sekolah SDN Gandaria Utara 11 turut menjadi sarana untuk anak belajar ketahanan pangan. Jadi di sini kita juga mengajak anak-anak untuk sama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang bertumbuh. Kita ada programnya bertumbuh, jadi kita bisa menanam tanaman, mereka juga belajar bertanggung jawab. Jadi tadi seperti Mas bilang, kegiatannya itu setiap hari memang dilakukan. Jadi menyiram, terus ngambilin kayak daun-daun kering ya tadi ya. Terus ada tadi di sini kita taruh plastik untuk menyimpan daunnya nanti yang kita jadikan composting. Menurut penelitian Food Bank of Indonesia pada tahun 2020, sebanyak 27% anak berangkat ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Bahkan di kota-kota besar mencapai 30 hingga 50%. Hadirnya kebun pangan komunitas di sekolah sebagai salah satu langkah Food Bank of Indonesia untuk pemenuhan gizi dan pengenalan pangan sejak dini. Saya bertemu dengan founder Food Bank of Indonesia, Muhammad Hendro Utomo, yang memantau langsung kegiatan berkebun di sekolah. Hendro menyebut program pekerja kebun pangan komunitas berjalan mampu membuat perubahan cukup signifikan. Murid-murid lebih bersemangat datang ke sekolah. Untuk anak-anak mereka belajar dengan lebih baik, kemudian pada hari-hari pembagian makanan, karena tidak setiap hari. Kan kami tergantung rezeki dari donatur. Rata-rata 2 kali seminggu. Nah, pada hari-hari pembagian itu tingkat kehadiran anak-anak lebih tinggi. Sebelumnya banyak sekali yang anak-anak tidak masuk sekolah karena memang persoalan kesehatan, persoalan sarapan gitu. Pembagian makanan itu menarik anak-anak untuk datang ke sekolah. Yang di PAUD pun seperti itu. Banyak anak-anak yang 5 tahun, 6 tahun ke bawah, itu orang tuanya sibuk. Sejak pagi gelap dia udah berangkat menjadi buruh cuci dan sebagainya gitu ya. Mereka nggak mau sekolah. Tapi kalau ada pembagian makanan, mereka datang ke sekolah. Bukan untuk sekolah, tapi untuk makanan. Tapi pelan-pelan kan nanti mereka ikut. Hendro pun menyebut kehadiran kebun pangan dapat membangun awareness kepada anak-anak sejak dini. Kemudian tanaman pangan itu sendiri bisa mendidik anak-anak untuk merasakan, mencintai tanaman-tanaman pangan, sehingga ada koneksinya, gitu. Itu yang kita coba namanya sensorik ya. Anak-anak merasakan pangan yang baik. Jadi kayak di sini ada kembang telang, misalnya ada serai. Tadi kan coba
minum teh serai gitu. Kalau anak tanya, mungkin nggak kenal serai. Barangkali ada yang pernah melihat di dapur ibunya, gitu, tapi nggak tahu bahwa itu serai dan manfaatnya apa. Kemudian kalau itu dikonsumsi, bagaimana dampaknya dan rasanya gimana gitu. Nah, sekarang bisa nggak anak-anak itu diperkenalkan lagi, kemudian ikut mulai bercocok tanam. Pengamat pertanian sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor Bayu Krisnamurti menilai produksi pangan kota belum bisa penuhi kebutuhan, tetap harus mengandalkan dari daerah lain. Ini kalau misalnya kaitannya dengan produksi, maka memang kota memang bukan tempat sentra produksi. Jadi dia tetap mengandalkan pasokan dari daerah lain. Tetapi juga sudah ada, misalnya kalau dari sisi produksinya, sudah ada urban farming yang dikembangkan di beberapa tempat. Termasuk misalnya di beberapa rumah susun, di beberapa perkampungan, memanfaatkan lahan yang kosong. Tapi kalau dilihat dari sisi keseluruhan pasokan, memang produksi kota memang belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pertanian berbasis komunitas di perkotaan memiliki tantangan dan sejumlah catatan agar keberlanjutan program tetap berjalan. Saya kira tidak masalah menyediakan kota. Pertama begini, selain masalah menyediakan, hanya sekedar memproduksi atau menyediakan, ke depan kita juga akan berhadapan dengan usaha-usaha untuk memperpendek jejak karbon dari proses produksi pangannya, ya. Dan itu artinya semakin dekat dengan sentra konsumsi, produksi itu akan semakin baik dari sisi bahwa jejak karbonnya menjadi lebih pendek. Urban farming semacam itu semakin hari semakin berkembang, dan menurut saya ke depan, kepada pandangan yang ke depan itu akan semakin mendapat tempat, dan menurut saya mungkin akan justru menjadi tren. Pengamat pertanian menambahkan, pemerintah perlu memfasilitasi kebun komunitas demi terciptanya ketahanan pangan. Pemerintah perlu berdialog dengan mereka untuk mendapatkan masukan apa yang mereka butuhkan, ya, apa yang mereka bisa lebih kembangkan lagi dari urban farmingnya, sehingga kemudian pemerintah membantunya dengan tepat. Menurut saya apabila masyarakat sudah bisa menjalankan, maka yang terbaik dari pemerintah adalah untuk Tuturi Handayani memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah kecil dari sebuah kebun pangan komunitas bisa menjadi awal perubahan besar, membangun kesadaran, menumbuhkan semangat, dan menyiapkan generasi yang peduli akan ketahanan pangan. Selain kebun pangan, kehadiran program dapur pangan berbasis komunitas juga jadi angin segar di tengah ancaman krisis pangan. Sesaat lagi, hanya di 60 menit Special Report. Bantuan dari FA itu sangat-sangat berguna gitu. Apalagi kan kita wilayahnya banyak ekonomi menengah ke bawah gitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan 60 menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, selain kebun pangan, kehadiran program dapur pangan berbasis komunitas jadi angin segar di tengah ancaman krisis pangan. Program dapur pangan yang dikelola para relawan turut andil membantu mengatasi pemenuhan gizi untuk kaum rentan, terutama anak-anak dan lansia. Kelayakan pangan bagi masyarakat rentan masih jadi PR besar pemerintah. Mulai dari pengolahan makanan yang baik hingga distribusinya yang harus merata. Di tengah tantangan ketahanan pangan, kelompok relawan dapur pangan bergotong royong memerangi kelaparan. Lalu, bagaimana peran pemerintah untuk program pangan berkelanjutan?
Senyum bahagia menambah semangat murid taman kanak-kanak dan PAUD saat menerima makanan bergizi. Sulaiha, orang tua murid PAUD di Menteng ini mengaku senang dengan adanya pembagian makanan untuk sang buah hati. Anak-anak senang banget kalau lagi dikasih makanan seperti ini ya, atau snack gitu. Apalagi kalau dikasih sereal plus susu, kan senang banget. Dan sampai habis dia suka banget, senang banget. Anak saya terutama dia susah banget makan. Kalau lagi ada makan ini dia mau makan, dan juga karena bareng-bareng juga kan ya sama teman-teman. Jadi makannya lebih semangat, lebih suka dan habis. Founder Food Bank of Indonesia Muhammad Hendro Utomo bercerita cikal bakal program kerja dapur pangan FOI. Minimnya pengetahuan pentingnya sarapan sebelum beraktivitas menjadi salah satu alasan utama program dapur pangan sejak tahun 2020. Dapur pangan itu sekitar ketika COVID itu kita sudah mulai konsep. Sebelum COVID sudah dikonsep. Sebelum COVID ya. Jadi berangkat dari keprihatinan tentang keamanan pangan, termasuk pangan untuk anak-anak yang ada di sekolah. Jadi itu saudara mudanya Mentari Bangsa. Kalau Mentari Bangsa kan sebenarnya misinya adalah bagaimana caranya supaya anak-anak itu mempunyai atau perutnya isi ketika belajar gitu. Karena penelitian kami 2 kali survei di 14 kota kabupaten, 30-50% anak-anak itu berangkat sekolah dengan perut kosong. Itu PAUD dan SD. 50% di kota-kota besar. Gitu. Nah, yang ditemukan oleh anak-anak adalah kalau nggak lapar, ya makanan-makanan yang mutunya barangkali kurang baik. Berangkat dari situ, kenapa kita tidak didik aja UKM-UKM makanan itu, termasuk kantin sekolah, dengan keamanan pangan dan kesehatan. Maka berdirilah program dapur pangan. Selain kebun pangan komunitas, program dapur pangan turut andil membantu mengatasi pemenuhan gizi. Pengolahan makanan yang dikelola oleh relawan ini dibagikan untuk kaum rentan, anak-anak, dan lansia. Dapur Pangan Food Bank of Indonesia dimotori kelompok relawan guna mengentas kelaparan melalui pengolahan makanan yang baik dan bergizi. Saya berkesempatan menyiapkan makanan bersama FOI yang akan dibagikan untuk warga rentan di kawasan Menteng dan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Budi Suryani, salah satu relawan FOI, mengaku sangat terbantu dengan adanya program Food Bank of Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi warga di wilayahnya. Bantuan dari FOI itu sangat-sangat berguna gitu. Apalagi kan kita wilayahnya banyak ekonomi menengah ke bawah gitu. Jadi banyak lansia-lansia yang harus kita bantu, dan juga anak-anak yang di bawah 6 tahun itu yang belum bersekolah. Jadi kita nih sekolah di sini tuh paling murah gitu di antara PAUD-PAUD yang lain gitu Mas. Kita kelola gitu seperti bihun, kacang hijau gitu kan, ada mie. Nah, kita nih relawan dapur tuh bergerak mengolah gitu kan sampai jadi bahan makanan, terus kita kasih ke lansia, kayak kacang hijau kasih ke lansia, kasih ke anak-anak PAUD gitu. Alhamdulillah membantu. Budi bercerita, awalnya sempat menerima komentar negatif dari warga sekitar karena dianggap ada maksud tak baik. Namun, ia tetap melanjutkan perjuangan demi pemenuhan gizi anak-anak dan lansia. Budi rela pergi ke pasar saat hari masih gelap dan memasak hingga pukul 11 siang. Beragam menu masakan olahan Budi akan dibagikan ke sejumlah sekolah PAUD. Coba kadang-kadang tuh ada juga ya, namanya kita bermasyarakat kan. Jadi ya kita walaupun ada omongan-omongan yang negatif,
kita tinggalin aja deh gitu kan. Kita maju gitu aja, nggak usah ngelihat omongan-omongan orang gitu kan. Kita bekerja juga untuk masyarakat gitu. Itu juga ya berapa banyaknya gitu. Kita mulai itu dari habis baik subuh kita mulai bergerak masak kan, ke pasar masak sampai jam 11 tuh udah ready, 11:30 untuk dibagikan. Untuk di Menteng tuh kebetulan ada 10 PAUD ya yang udah bergabung ke FOI 10 PAUD. Dan ada dapur, itu ada dapur Kenanga, dapur Menteng, sama dapur Delima. Jadi ada 3 dapur untuk di Menteng ini. Isinya beda-beda. Tergantung bahan yang datang ya. Tergantung bahan yang datang. Nah, apa yang bisa kita bikin menu nih untuk hari ini? Ya udah kita tambahin apa yang perlu ditambahin gitu. Global Hunger Index mencatat tahun 2025 Indonesia menempati urutan ke-70 dari 123 negara di dunia dengan perhitungan skor 14,6 poin menunjukkan level kelaparan moderat atau sedang. Indeks Indonesia mengalami tren positif jika dibandingkan tahun 2024 di mana saat itu Indonesia menempati peringkat 77 dari 127 negara dengan skor 16,9 poin. Indeks berdasarkan 4 komponen, angka populasi kurang gizi, angka stunting, angka wasting, serta angka kematian pada balita. Untuk menjangkau masyarakat luas yang membutuhkan, Food Bank of Indonesia menyiapkan kedai sosial dan mobil pangan agar hak dasar manusia peroleh makanan bergizi dan bermartabat terpenuhi. Kegiatan sosial berbasis pangan ini turut menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan relawan dan masyarakat. Program bagi-bagi makanan bergizi oleh FOI turut membantu masyarakat rentan yang sudah memasuki era aging population. Badan Pusat Statistik mencatat 5 tahun terakhir 2020 hingga 2024 tren persentase penduduk lanjut usia atau lansia meningkat dari 9,92% mencapai sekitar 12% dengan peningkatan rasio ketergantungan lansia mencapai 17,76%. Ketergantungan lansia menandakan bertambahnya jumlah penduduk lansia yang akan menambah beban ekonomi penduduk usia produktif. Pengamat sosial Rizalwan Hadi Lubis menyebut inisiatif relawan dapur pangan FOI bisa menjadi kunci memerangi kelaparan bagi kaum rentan. Ya, baik. Saya kira justru inisiatif yang seperti ini yang harusnya lebih didorong ya. Saya kemarin sempat di awal-awal MBG itu termasuk yang mengusulkan agar dimulai dari dapur komunitas ya. Jadi bukan dimulai dari membentuk dapur-dapur baru ya, tapi dapur-dapur yang sudah eksis di komunitas ya. Nah, ini sebetulnya yang perlu didorong karena memang prinsipnya ketika ini dikelola bersama ya, dia ada keuntungan lain selain gizi yang dalam arti sebenarnya ada gizi sosialnya gitu loh ya. Masyarakat saling menjaga, saling mendukung, saling memberikan masukan ya, dan yang tahu masakan yang enak ya mereka ya, apa yang harus dimasak, apa yang cocok di lidah mereka gitu ya. Masalah masakan ini kan unik ya. Jadi saya kira dapur komunitas ya itu merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan harus didukung ya. Taruhlah mungkin pemerintah sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah, tapi kan banyak entitas lain di masyarakat selain sekolah yang seharusnya bisa membuat makan bergizi gratis bukan lagi untuk sekolah, tapi untuk komunitas. Orang-orang yang mengelola ini betul-betul paham gitu. Kebutuhan dasar pangan menjadi keberlangsungan dan kualitas hidup manusia. Kebun komunitas bisa jadi salah satu solusi hadapi ancaman krisis pangan. Jangan sampai kaum papa tergerus rasa lapar di tanah Nusantara. Saudara, kisah para engineer pembangkit listrik tenaga surya di Lombok, Nusa Tenggara Barat mematahkan stigma perempuan terhadap ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang minim. Informasinya usai jeda di 60 menit Special Report. Peran perempuan juga sebenarnya penting karena dengan adanya variasi perempuan dan lelaki itu akan ada terjadi dinamis gitu. Anda kembali menyaksikan 60 menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena.
Saudara, Koalisi Perempuan untuk Transisi Energi Berkeadilan menyebut partisipasi perempuan dalam transisi energi di Indonesia masih timpang. Salah satunya karena stigma perempuan terhadap ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang minim. Namun di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kisah para engineer pembangkit listrik tenaga surya mematahkan stigma itu. Asa menciptakan dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan demi bumi yang sehat menjadi upaya bersama berbagai pihak melawan krisis iklim. Salah satunya, menggenjot transisi energi bersih di Indonesia. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, anugerah energi surya yang melimpah dimaksimalkan. Sinar surya diserap dan dikonversi menjadi pasokan listrik untuk mengurangi ketergantungan energi fosil. Nur Fitriah, wanita berusia 30 tahun yang akrab disapa Fitri, berbagi cerita pengalaman kerja yang dipandang maskulin. Stigma macho yang melekat dalam pekerjaan teknik membuat engineer pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS minim diminati kaum hawa. Kalau untuk string, Pak. Padahal, dari 4 tahun pengalaman Fitri, di balik ladang pembangkit surya, perempuan berperan penting. Sektor energi terbarukan, peran perempuan juga sebenarnya penting karena dengan adanya variasi perempuan dan lelaki itu akan ada terjadi dinamis gitu. Mungkin dari perempuan unggul lebih ke ketelitiannya, dengan adanya variasi, maksudnya gender equity itu akan lebih baik dibanding salah satu saja. Di lahan seluas 9,2 hektar milik Vena Energi ini terpasang 21.000 panel surya atau PV, modul yang dikelola oleh 4 engineer, 2 diantaranya adalah wanita. Di Vena Energi, kesetaraan gender diterapkan guna memastikan terciptanya kesempatan dan hak bagi laki-laki dan perempuan. Tantangannya mungkin masih ya ada menganggap remeh wanita, apakah dan keraguan apakah bisa atau tidak gitu. Karena untuk posisi saya sendiri pun itu masih belum banyak. Tak berhenti di sektor energi terbarukan, program kesetaraan kini menjangkau para ibu rumah tangga. Bagian dari program CSR Vena Energi mendanai usaha UMKM yang diinisiasi kaum hawa mengelola sumber daya alam menjadi sumber ekonomi mandiri. Ibu-ibu Jeger Buana Lombok, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur, tengah sibuk mengolah singkong. Tak hanya berdayakan diri, mereka turut menggerakkan ekonomi petani singkong Lombok Timur. Gustina, Ketua Kelompok Jeger Buana Lombok yang beranggotakan 25 orang, bercerita, para ibu tak punya penghasilan dikerahkan untuk produksi keripik singkong. Sehingga ibu-ibu di sini kebanyakan di rumah, atau sebagian kecil lah sebagai pemecah batu apung, dan itu kalau enggak setiap hari, musiman juga. 5 lalu terus berkembang, saat ini sudah berapa banyak, Bu? Dari 1 rumah produksi berkembang menjadi 4 rumah produksi. Dan produk dari awal, ini produk awal, 1 jenis produk awal yang ini, dan di upgrade ke ini menjadi 3. Nah, ini produk baru, ya, produk baru opak dengan rengginang. Itu juga terbuat dari singkong. Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pemberdayaan perempuan mestinya lebih digencarkan. Indeks pemberdayaan gender yang mengukur akses kesetaraan kesempatan ekonomi hingga politik di Indonesia secara nasional menunjukkan kenaikan sejak 2022 hingga 2024. Namun, di provinsi tertentu seperti Papua, Papua Barat hingga Nusa Tenggara Barat, angka masih di bawah 70 poin.
Perwakilan Koalisi Perempuan untuk Transisi Energi Berkeadilan, Siti Khoirun Nikmah, menyebut partisipasi perempuan dalam transisi energi di Indonesia masih timpang. Salah satunya disebabkan stigma perempuan lemah dalam ilmu pengetahuan sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Memang stigma bahwa perempuan itu pengetahuannya mengenai STEM, sains, teknologi, dan ilmu matematika itu memang rendah. Pertama, memang perlu ada afirmasi khusus, misalnya beasiswa itu diberikan kemudian bagi perempuan untuk bisa mengikuti pendidikan STEM. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Nurul Ikhwan, menegaskan sejak tahun 2022, pihaknya telah meluncurkan panduan investasi lestari yang salah satu pilarnya adalah pemberdayaan perempuan. Menurutnya, upaya menarik investasi yang membuka lapangan pekerjaan untuk perempuan terus dioptimalkan Kementerian Investasi. Dalam konteks ini kan ada 17 pilar di dalam Sustainable Development Goals itu. Di antaranya adalah pemberdayaan perempuan tadi ataupun pengharussamaan gender gitu ya. Kemudian juga pengurangan kemiskinan. Artinya ketika kita bicara tentang energi baru terbarukan, kemudian pada saat itu juga dia memberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih ramah pada lingkungan, dan pada saat yang bersamaan itu juga akan memberikan kesempatan pemerataan pendapatan lewat pekerjaan yang membuka kesempatan yang sama, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di 60 menit Special Report edisi kali ini. Saya Elgin Fridianto pamit. Sampai jumpa.